Halo Foodies Jogja, sebelum kalian lanjut ngiler nonton video ini, wajib banget merapat ke mie ayam rica-rica Paksis Yogyakarta di Jalan Soragan, Mirotagodean ke selatan. Dijamin pedasnya nampol dan bikin nagih. Jangan lupa simpan nomor Paksis di 0878 3829 9004 buat info buka atau libur. Dan cek link alamat lengkapnya di deskripsi video ini ya. Yuk langsung serbu dan buktikan sendiri kelezatannya. Pernah nggak sih kamu ngerasa kalau makanan yang kamu beli bukan cuma soal rasa, tapi soal rasa sayang? Cerita ini tentang seorang pelanggan mie ayam rica-rica Pak SIS, yang ternyata beli bukan buat dirinya, tapi buat ibunya. Dan di balik bungkus mie ayam itu, ada rahasia yang bikin haru, bikin mikir, dan bikin kita ingin langsung peluk orang tua kita. Halo teman-teman semua. Selamat datang kembali di channel yang penuh dengan cerita hidup dari warung mie ayam rica-rica paling legendaris, Pak SIS. Tempat di mana bukan cuma perut yang kenyang, tapi hati juga ikut penuh rasa. Kalau kamu suka cerita-cerita penuh makna seperti ini, jangan lupa like video ini, komen pendapat kamu di bawah, dan subscribe biar nggak ketinggalan cerita berikutnya ya. Dan, yuk sama-sama kita tulis doa untuk orang tua kita di kolom komentar. Karena mereka mungkin nggak pernah minta, tapi selalu ngasih yang terbaik. Siang itu, terik matahari menyengat hampir ke ubun-ubun. Tapi anehnya, warung mie ayam rica-rica Pak SIS tetap jadi tempat yang ramai dikunjungi. Bayangkan saja, meskipun udara panas menusuk kulit dan keringat mengucur, para pelanggan tetap setia menanti giliran di bawah naungan atap seng yang mulai menua. Suara motor berhenti satu persatu di depan warung, helm dilepas, dan orang-orang mulai berbaris. Warung itu memang tidak besar, bahkan cenderung sempit, tapi wangi kaldu ayam yang merebus di atas kompor tua bercampur aroma sambal rica-rica yang menggigit membuat tempat itu seperti magnet. Anak-anak muda, karyawan kantoran, ibu rumah tangga, sampai bapak-bapak dengan seragam kerja lapangan, semua berkumpul dalam ruang yang sempit tapi penuh rasa. Dari antara deretan orang yang berdiri, ada satu sosok yang mencolok, bukan karena penampilan yang mencuri perhatian, tapi justru karena kesederhanaannya. Seorang pemuda, mungkin sekitar akhir 20-an, mengenakan kaos abu-abu yang sudah sedikit pudar warnanya. Di punggungnya menggantung ransel dengan resleting yang sedikit terbuka, memperlihatkan isi yang tak seberapa. Wajahnya berkeringat, tapi dia tidak terlihat tergesa. Tangannya menggenggam erat plastik kresek kosong berwarna hitam. Sesekali dia melihat ke jam tangannya yang tali karetnya sudah retak di beberapa tempat. Ada kegelisahan, tapi juga kesabaran. Ada hal yang dia tunggu, dan itu lebih dari sekadar makanan. Ketika tiba gilirannya, dia tidak memesan untuk makan di tempat. "Bungkus satu ya, Mas. Jangan terlalu pedas. Ibu saya nggak kuat pedas," katanya. Ucapannya pelan tapi tegas. Senyumnya ringan, seperti senyum seseorang yang menyimpan beban besar tapi memilih tidak membagi semuanya ke dunia. Pak SIS, yang dari tadi berdiri di balik panci kaldu, mengangguk dan mulai mengambil mie dari baskom. Tapi gerakannya melambat sedikit. Kalimat si pemuda tadi bukan hal baru, banyak yang minta level pedas tertentu. Tapi penyebutan ibu saya membuat perhatian Pak SIS teralihkan sejenak. Ia menatap pemuda itu sebentar, lalu kembali sibuk menyiapkan pesanan. Sambil menunggu, si pemuda memilih duduk di bangku kayu panjang di pojok warung. Bangku itu sudah aus, tapi jadi tempat terbaik buat menunggu tanpa terlalu mencolok. Di sebelahnya duduk seorang bapak dengan batik kantor, makan sambil membuka laptop. Mereka tak saling kenal, tapi entah bagaimana, pemuda itu membuka percakapan. "Panas siapa?" Tapi tetap aja warung ini nggak pernah sepi. Si bapak hanya mengangguk sambil tersenyum. Lalu pemuda itu melanjutkan, seolah tanpa ditanya, "Saya dulu sering ke sini. Tapi sekarang cuma bisa bungkus." Kalimat itu diucapkan dengan nada tenang, tapi seperti menyimpan sesuatu yang belum diucapkan. Percakapan mulai mengalir, meski lebih banyak didominasi si pemuda.
Mungkin karena butuh bicara, atau mungkin karena ada cerita yang ingin dikeluarkan. Ibu saya suka banget mie ayam rica-rica ini. Dulu waktu saya kecil, tiap minggu kami makan di sini. Ibu selalu duduk di bangku dekat kipas, soalnya gampang kepanasan, katanya sambil menunjuk ke arah sudut warung. Waktu saya pindah kerja ke luar kota, ibu sering minta saya kirim foto kalau makan di tempat baru. Tapi sekarang, saya yang bawain makanan buat dia. Nggak sempet foto-foto lagi. Nada suaranya menurun, senyumnya tetap ada tapi makin kecil. Ia tak sedang mengenang kenangan bahagia, ia sedang memeluk kenangan agar tak runtuh. Saya baru balik 2 minggu lalu. Ibu saya sakit, ucapnya tiba-tiba. Tangannya meremas plastik kresek yang masih kosong. Waktu dapat kabar dari tetangga, saya langsung izin cuti. Tapi pas nyampe rumah, saya cuma bisa lihat beliau terbaring. Nggak kayak dulu. Wajahnya pucat, tapi matanya masih nyari saya. Pemuda itu menatap ke arah panci mie yang mengepul. Dulu saya pikir kerja keras itu bentuk bakti saya. Nggak pulang karena cari uang buat biaya hidup. Tapi ternyata, yang ibu saya butuhkan cuma saya di rumah. Ucapan itu menusuk. Si bapak di sebelahnya yang tadinya asyik makan, meletakkan sendoknya pelan. Saya sempat marah sama diri sendiri. Nyesel banget. Kok bisa sih lupa, kalau waktu sama orang tua itu nggak bisa diundur? Sekarang, saya kerja serabutan, kadang ojek online, kadang bantu warung tetangga. Asal tiap hari bisa duduk sebentar di samping beliau, suapin makan, dengerin cerita masa mudanya. Dan lucunya, walaupun sekarang udah susah makan, tiap saya bilang bungkus mie ayam Pak SIS, matanya langsung berbinar. Mungkin bukan karena rasa, tapi karena kenangan, katanya sambil terkekeh kecil. Tapi matanya tidak ikut tertawa. Saat pesanan selesai dibungkus, Pak SIS datang menghampiri. Tapi kali ini, tangannya membawa lebih dari sekadar plastik makanan. Ia selipkan 2 butir telur rebus dan kertas kecil bertuliskan, "Untuk ibu, dari anak yang selalu pulang." Ia tak banyak bicara, hanya menepuk bahu si pemuda dan berkata pelan, "Saya doain ibumu lekas sembuh." Si pemuda terlihat bingung saat menerima tambahan dari Pak SIS. Matanya tertuju pada tulisan kecil di kertas, lalu perlahan bibirnya gemetar. "Terima kasih, Pak," suaranya lirih. Ibu pasti senang banget. Ia menunduk, mencoba menyembunyikan matanya yang mulai memerah. Tak lama kemudian, dia beranjak pergi. Tapi kali ini langkahnya berbeda, lebih ringan, tapi juga lebih berat. Ringan karena berhasil membawa pulang sesuatu yang ibu suka, berat karena tahu bahwa tiap pulang mungkin jadi momen yang tak terulang. Semua orang di warung terdiam. Tak ada yang bicara. Bahkan suara kipas pun seolah ikut berhenti. Pak SIS berdiri di tempat biasa, tapi kali ini tak langsung melayani pelanggan lain. Ia menatap ke arah pemuda yang semakin jauh, sambil bergumam, "Banyak yang makan di sini buat kenyang, tapi ada yang makan buat kenangan." Kalimat itu menggantung di udara. Di pojok warung, seorang ibu yang tadi sibuk dengan ponsel, kini ikut menunduk. Seorang anak SMA tampak mengetik cepat di chat grup keluarga. Entah apa yang mereka rasakan, tapi semua menyadari satu hal, bahwa makanan sederhana pun bisa jadi saksi cinta terbesar yang kita punya. Cerita hari itu berakhir dengan 1 bungkusan mie ayam yang pergi bersama cinta seorang anak. Dan buat kita semua, mungkin ini pengingat. Jangan tunggu waktu kita habis baru mulai pulang. Karena bisa jadi, yang mereka butuhkan bukan uang, tapi kita.